Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak kaum muslimin, jamaah sholat maghrib mushola tahun, wabil khusus yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Bapak Haji Rastum, Bapak Effendi, Bapak Dasum Abdul Kohar, serta yang sama-sama kita hormati Ketua RT 003 Bapak Yuliagus, dan yang sama-sama kita muliakan yaitu guru kita Bapak Ustadz Muqarrabin Mata an-Nawwa bituli hayati. Semoga Allah berkahkan hidupnya, Allah panjangkan usianya, dan Allah mudahkan segala urusannya. Mari saja kita mulai pengajian pada malam minggu ini dengan pembacaan Ummul Quran, yang mana surah Fatihah ini diusulkan kepada almarhumah jamaah mushola tahun. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana jamaah semuanya yang ada di luar-luar, alhamdulillah. Kita langsung sekarang Waqala subhanahu wa ta'ala, ya, masih bab kaitannya takwa.
Dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah berfirman bahwasanya beliau menyeru kepada orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, ittaqu, diperintahkan untuk takwa. Bertakwalah kalian semua. Takut, maknanya takwa adalah takut Allah pada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya takwa Allah. Kita takwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu maju mundur. Gampangnya gitu lah. Takwa itu gampangnya gitu kemarin. Maju maksudnya melakukan yang diperintah, mundur maksudnya meninggalkan yang dilarang. Simpel. Jadi orang yang beriman, namanya iman itu turun naik. Itu imannya para nabi. Nah, kalau imannya orang kita keluar masuk, ya kan? Nah, seringan keluar kayak baik mana-mana kan? Maka Allah memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takutlah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Orang yang ngaji ini mau benar, tapi begitu keluar dari sini didekati, tim ses, iya nggak? Baik, ntar beli gua ya. Nah, ini envelope-nya nih, 500.000, boleh. Nah ya kan? Padahal kata Nabi ar-rasi wal murtasi fitnah, kan begitu. Nah ini realita yang ada seperti itu, gitu loh. Nah, Pak Ustadz nyinggung, bukan nyinggung, orang faktanya memang seperti itu, gitu loh. Wa qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, maka takutlah kalian semua kepada Allah mastata'tum. Nah ini ditafsiri ai istafrahu at-taqata wal imkana fi dzalika. Tegasnya siapkanlah, konsentrasikanlah pada kemampuan, wal imkana, dan segala hal yang memungkinkan dalam itu takwa. Dalam arti ittaqullaha mastata'tum. Kan kalau secara harfiah, takutlah kamu kepada Allah semampumu. Maksudnya bukan begitu tujuannya ayat. Ai istafrihu, konsentrasikanlah, siapkanlah, maknanya kemampuan dan kekuatan untuk itu takwa. Itu loh maksudnya. Jangan dibilang semampunya, kadang-kadang kan Allah punya semampunya. Iya kan? Nah ini yang ditafsiri yang benar seperti itu. Siapkanlah kemampuan dan hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan untuk takwa tadi. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidaklah memaksa kepada seseorang kecuali batas kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Kita disuruh sholat, pasti orang tadi nggak akan rugi, nggak akan menghabiskan waktu, nggak akan miskin gara-gara sholat. Orang yang beriman disuruh takwa, dalam arti mengerjakan ibadah haji, mengeluarkan dana untuk ibadah haji. Anggap aja kalau sekarang 100 juta, itu nggak akan membuatnya ia miskin, akan yang mampu. Kalau yang nggak mampu makan kagak. Orang yang beriman disuruh oleh Allah untuk berpuasa, maka nggak ada kamusnya orang gara-gara puasa mati. Nggak ada apa enggak? Kagak. Orang yang beriman disuruh bayar zakat. Ada nggak yang bayar zakat malah boleh jatuh miskin? Gak ada. Nah, di situ bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yang namanya Allah memerintahkan kepada seseorang akan kewajiban-kewajiban, itu Allah udah ukur beban kemampuan kewajiban yang udah ada ini. Ya termasuk sholat. Sejarahnya sholat diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad itu kan sampai dialog yang luar biasa antara Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu minta
diskon. Oh, itu kan sampai capek kalau untuk ukuran kita. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah, diskonnya berapa persen? 90% lah. Nah, kan 50 menjadi 5. Kan berarti cuma 5%. Nah, berarti bonusnya berapa persen? Hah? Nah, ya 90 lah kong. Makanya kalau belajar matematika itu yang benar apa? Lah iya kan? Lah iya kan? Lah masya Allah, coba itu. Artinya Nabi Muhammad itu udah berjuang segitunya untuk umatnya. Dia yang dipikirkan hanya umatnya. Maka Nabi Muhammad sendiri juga yang disampaikan sebelum meninggalkan umatku gimana, bukan nasibnya sendiri. Bahkan ini gak lama lagi mau Idul Adha. Ketika Idul Adha Rasul nyembelih 2 ekor domba. Hadza li Muhammadin wa li ali Muhammadin wa hadza li ummati. Kan gitu kan? Ini untuk Muhammad dan keluarganya, yang satunya lagi ajaran untuk umatnya Nabi Muhammad. Luar biasa beliau sendiri juga. Wal ayatu, dan bermula ayat-ayat fil amri bit taqwa, yang kaitannya perintah dengan takwa, katsiratun, itu sangat banyak. Qad jama'allahu lil muttaqina khairatid dunya wal akhirah. Dan Allah betul-betul telah mengumpulkan untuk orang-orang yang bertakwa kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang mau bertakwa kepada Allah itu nanti mendapat upah, mendapat pahala cash and carry di dunia, dan nanti merupakan deposito di akhirat. Famin dzalika, maka itu di antara khairatid dunya wal akhirah, al-makhraj, bermula jalan keluar, minasyiddati, dari kesulitan, warizku, dan mendapatkan rizki, min haitsu, dari manapun arah, la yahtasibu, yang tidak menduga siapa orang. Orang yang takwa udah Allah siapkan kebaikan-kebaikan baginya. Baik kebaikan dari sifatnya yang kekinian, yaitu kehidupan dunia, dan juga nanti berupa amal deposito di akhirat. Nah, di antara ayatnya qala Allah Ta'ala ini termasuk ayat 1000 dinar. Siapa enggak? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Santri udah bangkotan. Ya ayat 1000 dinar gue hafal. Gimana mau sukses? Lah iya. Nah, ini wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Itu ayat 1000 dinar. Di ayat 1000 dinar ini yaitu ayat-ayat yang kaitannya jalan keluar dari kesulitan, kepayahan. Artinya wa may yattaqillaha, dan siapapun yang mau takwa kepada Allah, jawabnya man yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan baginya makhraj. Dalam ilmu tajwid tahu kan ada istilah makhrijul huruf. Jadi makhraj itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, kalau makhraja katanya rizki, orang yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, ia berarti mengalami kesulitan. Jadi orang yang takwa juga mengalami kesulitan. Tapi dalam kesulitan tadi ada solusinya. Oh, waduh. Umpamanya ini udah tanggal berapa sekarang? 10. Sementara bayar listrik kan tanggal 20. Wah, ini 10 hari lagi nih. Bagaimana? 10 hari lagi ketakaran. Wah. Pada saat puyeng ada yang kirim duit. Ya, umpamanya, atau ada yang bayar utang. Jadi pusingnya dia ada solusinya. Oh, gitu loh maksudnya. Ikuti aja ritmenya Allah, apa yang dimau Allah, maka Allah akan kasih jalan
keterlaluan. Oh. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki kepada orang yang takwa tadi dari mana arah yang ia tidak menyangka-nyangka. Oh. Lu saya nyangka tadi dikasih teh. Enggak, tehnya apa namanya? Tulisannya mah teh Jawa. Tulisannya. Nikmatnya ini lo gelasnya. Iya kan? Lah emang saya ngimpi dari sono kok dikasih tong bacil atau apa ya? Masalah itu dikasih rezeki yang tidak diduga-duga. Maka udah ikutin aja alur takwanya yang benar. Loh, kalau kita diurut lagi pada pegel-pegel kan diurut kan? Nah kalau kita itu enggak keseleo, yang urutan itu kan ngilangin pegel. Lah coba ada yang keseleo, ya sakit. Nah kok amalan kita ada yang keseleo, tidak sesuai dengan koridor takwa. Kalau begitu dikasih tahu ya kita pasti akan terasa berontak, sakit. Nah itu diantaranya. Wa minha al-huda, di antara kebaikan dunia dan akhirat adalah al-huda, itu maknanya petunjuk. Qala Allah Ta'ala Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu, bermula ini kitab. Zalika itu maknanya itu kalau normal. Nah, cuma di ini maknanya zalika maknanya hadza. Coba lihat tafsir, coba atau mungkin dia terjemah. Nanti kitab ini, padahal zalika kan untuk isyarat jauh. Itu. Nah, kalau dalam tafsir Jalalain, tahu kan? Punya kitabnya? Alhamdulillah pula. Jalalain itu tafsir yang dikarang oleh dua imam Jalaluddin. Yang satu Jalaluddin Asyuti, yang satu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Makanya Jalalain, dua Jalal. Yaitu pengarangnya dua Jalal, Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah itu tafsir bukan, maksudnya bahasa. Habib. Ya insya Allah lah, gitu kan. Nah itu beliau termasuk ya pensyarah kitab-kitab yang sangat banyak, apalagi namanya Imam Jalaluddin Asyuti. Itu termasuk yang penggagas atau penerjemah atau pengikut setia dari mazhab Imam Asy-Syafi'i itu Imam Asyuti. Tujuannya kenapa ayatnya ini kita mengimani Al-Quran secara bahasa? Tujuannya adalah untuk ta'zim. Zalikal kitab, maknanya hadza. Nah, itu dalam ilmu balaghah, ilmu retorika itu namanya ta'zim, mengagungkan betapa sangat mulianya kitab suci. Maka redaksinya zalikal kitab, tapi maknanya hadzal kitab. Kitab ini yaitu kitab suci Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam kitabnya. Ijazah apa? Bukan ijazah, mukjizat Nabi Muhammad yang paling masyhur ya kitab suci Al-Quran, gitu kan? Dan itu bisa dilihat, bisa dibaca oleh seluruh kaum muslimin. Kalau mukjizat yang lain banyak ada, cuman hanya sedikit istilahnya, yaitu para sahabat kan yang menyaksikan. Nah, cuman kalau mukjizat yang berupa kitab suci Al-Quran sampai sekarang ini masih terjaga, karena kata Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Gak ada keraguan. Nah, kitab suci Al-Quran ini hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang
Wah, ya kalau orang mau takwa ya dapat petunjuk. Maka dibaca kitab suci Al-Quran. Kan nggak bulan puasa. Oh, kadang-kadang masih orang baca gitu. Apa katanya tadarus itu kalau bulan puasa lah kagak. Memang kita ngikutin jalur hidup. Ini kan banyak sekali kan puasa doang lah kagak. Lah Al-Qurannya tiap hari dibaca buat pedoman. Jangan ngakui wal Quran imami, kan begitu sumpahnya. Quran ini sebagai imam saya, panutan saya. Ngerti nggak bisa baca? Kagak. Lah anta ila Muhammad. Lah baca Pak Ustaz tiap hari kita 17 kali itu Al-Fatihah lagi sholat. Lah iya sih kagak salah. Cuman ya jangan gitu apa? Kan gitu kan? Nah, ngaji. Kalau kita masih ngaji Quran walaupun pada aki-aki sekalipun, salah aja kita baca dimaklumi. Lah iya kan gitu kata Nabi. Man qara'al Qur'ana wa huwa mahirun kana ma'as safaratil barara. Sahak jalmi nu maca Al-Qur'an. Anjeunna teh fasih. Anjeunna sareng malaikat as-safaroh al-barur. Oh, malaikat-malaikat yang mulia. Wa man qara'al Qur'ana wa huwa yatata'ta falahu ajroni. Siapa yang baca Quran dia masih gelakepan, udah waya tak itu baca kalau kita gelakepan dah. Ya itu susah. Umpamanya innallaha ghaniyun hamid. Lidah kita kan udah aki-aki susah. Innallaha ghaniyun katanya lambuneon. Lah lambuneon itu memang kenyataan. Bahkan ada kalau di daerah-daerah Jawa itu yang baca Fatihahnya susah. Alhamdulillah itu alhamdulillah. Ini memang susah. Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan disalahkan. Maka setiap daerah ya, termasuk ada daerah-daerah tertentu itu kadang-kadang baca roh aja susah. Ra. Sirotol ya silatal. Dan benar ada. Bukan sirotol kalau orang Jawa sirotol ya. Nah, kalau itu bukan orang Jawa ya silatal. Oh, kadang-kadang itu ya tak ke bawah dialek keseharian. Nah, kan masih baca Qur'annya masih brutal gadul misalnya. Itu dia dapat 2 pahala. Pertama terbata-bata kalau bahasa resminya. Pertama dia mendapat bacanya, yang kedua ya terbata-batanya masih mau belajar itu. Tuh, itu Quran sebagai hudan ilmu. Maka dibaca tiap hari seayat 2 ayat istilahnya, gitu loh. Mana saya buka orang saya mah dari semalam sampai sekarang belum makan nasi. Kalau ente udah pingsan kan, bisa doping ini dulu. Perlu disana udah kerasa ini. Salah. Tadi nggak terasa, dia nasi kenapa terasa? Pokoknya itu hebatnya setan tuh. Setan lagi yang salah. Loh, ya kan? Padahal yang salah saya sebenarnya. Oke. Wa minha al-ilmu. Dan di antara kebaikan dunia dan akhirat itu adalah ilmu pengetahuan. Kita ngaji, kita takwa itu akan ditransfer pengetahuan ilmu oleh Allah. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan takutlah kalian semua kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan kepada kalian semua. Tuh. Orang umpamanya semuanya terkesima dengan bujuk rayu seseorang. Kan gitu. Karena kebanyakan orang umpamanya tidak ada nur rabbani, cahaya ketuhanan. Tapi ada seorang 2 orang
yang istiqomah mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, dan ia takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk takwanya bukan hanya sebatas teori, tapi diterapkan, dipraktikkan. Orang-orang mungkin pada ikut semuanya, tapi dia bertahan. Bentar dulu kan, perasaan, loh, hati saya kok tidak nyaman, nah gitu. Nah, istikharah dulu atau apa, dijaga. Orang yang takwa itu akan dikasih pengetahuan oleh Allah. Ilmu kan macam-macam. Ada ilmu yang dari belajar, ada yang namanya ilmu itu memang itu intuisi dari Allah. Ya kan, malaikat Jibril sampai sekarang kok masih memberi ilmu kepada hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa, ya kan. Nah, memberi intuisi, memberi bisikan-bisikan positif. Maka kadang-kadang ilmu itu jalurnya nggak mesti harus belajar. Ada namanya ilmu itu pemberian Allah langsung. Ya itu tadi, orang-orang pada ikut ke sono, kenapa dia enggak? Ada bisikan nurani, bukan bisikan iblis, apa lain kan? Nah, wa minha al-furqan wal kafarah lisayyi'at wal maghfirah lidzunub. Di antara faedah-faedah takwa berupa kebaikan dunia akhirat adalah al-furqan, pembeda, wal kafarah, dan penebus lisayyi'at, terhadap kesalahan, wal maghfirah, dan ampunan lidzunub, terhadap dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala, "Ya tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Jika kalian semua takwa kepada Allah, jawabnya in yaj'al lakum furqanan, maka Allah akan menjadikan kepada kalian semua furqanan, pembeda. Kamu takwa kepada Allah pasti beda. Orang mungkin pada terjerumus dengan apa hal-hal yang sifatnya lahu, sia-sia. Kita mah orang kadang-kadang pernah megang HP, wah asik, main game segala macam. Ya bukan anti game, enggak, masa nggak pernah. Ya kan? Lah waktu berjam-jam hanya buat main game. Iya enggak? Ada faedahnya apa unfaedahnya? Unfaedah. Ya kita beda. Orang begitu, udah biarin kita dengan baca tasbih subhanallah, baca tahmid alhamdulillah, Allahu akbar. Berjam-jam pada main game, hanya perbuatan yang abas. Ya hanya permainan semata-mata. Wah, dosanya sampai ada triliunan. Itu katanya di game. Nah, orang mimpi ujung-ujungnya kan. Nah, di sini letaknya. Udah susahnya sekarang, udah zamannya kan. Nah, coba orang-orang apa juga yang salah. Namanya nangis, hiburnya kasih HP. Iya kan? Belum bikin usah punya anak. Nah, iya kan? Kok asal coba itu. Ya nggak begitu, nggak salah paham lagi ya kan? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan menghapus dari kesalahan kalian semua, kesalahan-kesalahan kalian semua. Manusia walaupun udah dihati-hati bagaimana tetap aja salah. Orang manusia semuanya ini keturunan Nabi Adam. Enggak usah ribut masalah keturunan. Semuanya kita itu keturunan Nabi Adam. Kullukum min Adam. Kalian semua adalah dari Adam. Wa Adam min turab. Sementara Nabi Adam itu adalah dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keutamaan atas orang Arab mengalahkan non Arab. Wa la fadla li ajamiyyin ala arabiyyin, dan tidak ada keutamaan bagi orang non Arab mengalahkan atas orang Arab illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Tuh. Nah, Nabi Adam punya salah. Kan gitu kan? Nah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kan begitu. Sebaik-baik orang yang salah ya orang yang mau bertawab.
nanti dosa-dosanya, kesalahannya ya, sayyi'at, amalan-amalan buruknya akan dihapus oleh Allah. Tahu kan dihapus ya? Dihapus ya, kalau nulis pakai pensil itu kan masih bisa dihapus pakai penghapus. Itu dihapus. Kalau nulisnya pakai spidol atau pakai pulpen kan susah dihapus. Ada yang di titik itu ditutup, kan gitu. Nah itu kadang-kadang ada perbedaan antara maghfirah yang berikutnya kan wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni. Mengampuni itu ya udah dihilangkan, istilahnya gitu. Nah di situ kadang-kadang dalam ulama bahasa itu membedakan apa bedanya kafaroh dengan maghfirah. Kafaroh kalau salah denger ngantuk keparat lah istilahnya. Iya kan? Kan nyambung kan? Umpamanya ini ada tulisan di buku, ditip salah, ditip salahnya masih ada apa enggak? Ada tapi tertutup, kan berarti masih ada, tapi udah ditutupi. Ya, sama aja kan sebenarnya. Nah, kalau yang dihapus tadi kan hilang. Loh, itu ada yang dalam ulama bahasa itu membuat perbandingan seperti itu antara kafaroh ya, termasuk wa'fu anna waghfir lana. Kan redaksinya kan afu, kan diampuni ya. Waghfir lana juga dimaafkan, diampuni juga. Nah, cuma jenis ampunan ya itu perbandingannya kayak tadi, itu diantaranya gitu loh. Secara ulama bahasa. Ya qala Allah, mana tadi? Qala ba'dul mufassirin. Nah, berpendapatlah sebagian ulama-ulama ahli tafsir, maknanya ayatnya ja'al lakum furqanan. Maka di sini kita itu nggak bisa menafsiri Al-Quran sendiri. Kita ngikuti ahli tafsir, karena ulama tafsir itu kan yang faham kan itu istilahnya. Maknanya ya ja'al lakum furqanan hidayatan fi qulubikum tufarriquna biha bainal haqqi wal batil. Di antara maknanya furqan, Quran ini sebagai furqan juga termasuk orang yang bertakwa. Itu kan nanti dikasih furqan. Nah, maksudnya furqan itu apa? Ulama ahli tafsir menafsiri furqan itu hidayah yang ada di hati seseorang. Nah, dia dengan hidayah tadi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu tadi biasa kasih contoh, orang ke bawah semuanya, ketarik semuanya. Tapi ada sebagian kecil orang yang tidak mau terbawa-bawa karena hatinya menolak, kan gitu. Ya itu karena dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu makna daripada furqan. Wa minha al-wilayatu. Wilayah ini kekasih. Kekuasaan atau kekasih. Qala Allah Ta'ala wallahu waliyul muttaqin. Dan bermula Allah itu wali atau kekasihnya orang-orang yang tak bertakwa. Artinya kalau orang itu orang itu bertakwa, dia akan mendapat walinya Allah, akan menjadi walinya Allah. Wali dalam arti kan kekasih gitu loh. Wa minha al-ma'iyah, di antara kebaikan dunia akhirat bagi orang yang bertakwa adalah kebersamaan dengan Allah. Jadi merasa dibersamai Allah. Ya sendiri dia seolah-olah. Tapi bukan berarti dia sendiri dalam arti yang sebenarnya. Dalam hatinya orang yang bertakwa bisa menghadirkan Allah. Jadi tidak takut sama gertakan, tidak takut sama ancaman, bahkan tidak takut sama
kematian loh. Dalam arti yang sebenarnya seperti itu ma'iyah. Nah ini dalilnya. Qala Allah Ta'ala wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwasanya Allah itu ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang takwa. Ini orang yang takwa enggak takut ini dan itu, yang takutnya hanya kepada Allah. Nah, dia bisa menghadirkan Allah, bisa dibersamai oleh Allah, bukan nggak mempunyai kesulitan. Buktinya kan ditentang, bukan ada kesulitan, tapi kesulitannya tadi karena merasa dibersamai Allah, dia tetap gede hati. Itu tenang orang. Allah sebagai penolong, Allah sebagai bersama kita. Itu maksudnya. Iklan. Bismillah. Tuh saya minum soalnya keluar anginnya ya. Kalau itu keluar angin apa masuk angin? Keluar angin. Nah, iya kan, kalau bahasa orang kita kadang-kadang aneh. Oh, kamu masuk angin ya? Enggak, tadi gue keluar angin itu. Bukan bahasanya kan? Itu kan aneh kadang-kadang. Bismillah. Oke. Alhamdulillah. Tadi perasaan enggak bau. Iya. Oh. Oke. Sekarang kita lanjut. Wa ay bin nasri wal i'anah wal khirasah. Kalau orang yang takwa dibersamai Allah itu maksudnya gimana? Bin nasri. Dikasih pertolongan Allah. Betul ya kan? Wal i'anah, ya sama, i'anah itu ya pertolongan. Khirasah, dijaga oleh Allah. Sekarang begini, ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan masuk dulu di gua apa? Ayo, ada dua gua, iya kan? Sur sama Hira, ya kan? Kalau gua Hira waktu menerima wahyu, ini gua Sur. Nah itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Idhuma fil ghari, idhqala li sahibihi la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Nah itu ketika Nabi Muhammad berdua dengan temannya, yaitu yang dimaksud sahibnya di sini, ini keren ini, karena iya, enggak semua sahabat Nabi kan disebut oleh Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar disebut oleh Allah. Walaupun bahasanya bukan namanya beliau, tapi wasohibihi. Iya kan? Orang yang selalu membersamai Nabi. Kan sohib itu kan? Nah, ketika keduanya fil ghari, di dalam gua, itu maksudnya gua adalah gua tadi, gua Sur. Nah itu al, kalau dalam ilmu nahwu al apa? Lupa lu baru kemarin kan, ini uji nyali. Al dalam ilmu nahwu terbagi dua. Pertama al-ahdiyah, kedua al-jinsiyah. Ini al-ahdi. Al-ahdi ada tiga. Pertama al-ahdi zikri, al-ahdi zihni, dan ahdi huzuri. Nah ini yang kedua, al-ahdi zihni. Ini paham gak? Alah, udah puyeng doang. Loh iya kan? Nah maka di sini ketika Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Baginda Nabi, ini ketakutan luar biasa Sayyidina Abu Bakar. Oh supaya kan gimana, cuma berdua, sementara kaki-kaki itu jumlahnya puluhan. Maka kata Nabi, la takhaf wa la tahzan. Kamu jangan takut dan bersedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu bil khirasah, dijaga. Oh ini cuma saya udah titik masalahnya ya, udah hisap. Oke. Nah di sini apa namanya, rasa takut Sayyidina Abu Bakar secara manusiawi diancam, diintimidasi, di depannya betul-betul sudah kelihatan kaki, kan gitu. Ya kan itu guanya kan di bawah kan, gitu loh. Jadi begini, nah itu yang
dialangi dengan istilahnya laba-laba, istilahnya terus ada burung yang merem di situ. Kalau ada orang yang pasti burung itu terbang lah. Kalau ada laba-laba ya itu rusak lah. Nah, Khiros Allah menjaga Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Bukan berarti Allah di situ jadi satpam, enggak. Pemahamannya kan gitu. Artinya Allah penjagaannya dengan cara itu tadi. Nah kan mereka berpikir logika. Nah, logikanya kalau ada orang masuk otomatis laba-laba rusak, otomatis burung yang terbang. Tapi ternyata ada inilah dijaganya Nabi dan Abu Bakar oleh Allah itu adalah dengan ya malaikatnya Allah yang menyamar jadi apapun bentuknya tadi. Nah ini maksudnya. Loh ini ilmunya wali. Begitu loh. Kan wali kekasih tadi sebutnya kan. Wallahu waliyul muttaqin. Allah ini kekasihnya orang-orang yang bertakwa. Nah kita ini bisa menjadi kekasihnya Allah. Kalau memang mau mensucikan hati kita, membersihkan hati kita, udah dah. Jangan kalau kita dijelek-jelekin orang kita aja udah ngambek, udah marah. Udah diterima aja. Kita dijelek-jelekin orang, dia mau jelek, gitu aja udah. Jadi gak ribut. Jadi dijelek-jelekin, apalagi kita nyalon kagak, ini kagak. Hanya calon kita dijelek-jelekin kita gak terima. Umpamanya, ini kan bentar lagi 2024 ya. Gak usah pada begitu. Ya, menyuarakan kebaikan boleh. Semuanya harus. Tapi jangan menyuarakan kebaikan dengan menjelekkan yang lain aja, yang kurang baik sebenarnya maksudnya gitu. Nasiril haqqi bil haqqi, menolong kebaikan tapi dengan cara-cara yang baik pula, itu maksudnya. Insya Allah kemenangannya pun kemenangan sejati. Oke. Lupa tadi berapa tadi? Bohong kan lo. Innal muttaqina itu ya. Wa minha an-najah itu ya. Oke. Baik, banyak tahu lagi udah dah, kita lanjut. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la